Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi yang saya akan sampaikan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bernadetta Octavia Sinaga dengan NPM 2483201138. Saya di sini akan memaparkan materi yang saya akan ambil, yaitu berjudul Kebijakan Moneter dan Fiskal Mengendalikan Arah Ekonomi. Pengantar dan agenda memahami pilar stabilitas ekonomi, yaitu pengantar kebijakan, peran bank sentral, peran pemerintah, dan sinergi dan tantangan. Pengantar kebijakan, yaitu memahami konsep dasar kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua, peran bank sentral, yaitu fungsi utama dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga, yaitu peran pemerintah adalah pengelolaan anggaran untuk kesejahteraan. Yang keempat, sinergi dan tantangan, yaitu interaksi dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya, kebijakan moneter, peran bank sentral dalam mengatur uang beredar, yaitu kebijakan moneter berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama yaitu dilaksanakannya oleh bank sentral. Yang kedua, mempengaruhi inflasi dan daya beli. Yang ketiga yaitu instrumen utama suku bangsa, operasi pasar terbuka, dan rasio cadangan wajib. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan peran pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Yang pertama adalah pajak, yaitu sumber pendapatan utama untuk membiayai pengeluaran negara dan redistribusi kekayaan. Yang kedua yaitu belanja pemerintah, alokasi dana untuk infrastruktur, layanan publik, dan program sosial untuk stimulasi ekonomi. Yang ketiga yaitu defisit dan surplus, yaitu pengelolaan anggaran untuk mencapai keseimbangan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya yaitu instrumen utama bunga, pajak, dan belanja pemerintahan. Kebijakan moneter, suku bangsa acuan, yaitu mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka, yaitu jual beli surat berharga untuk mengatur likuiditas. Yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib, adalah presentasi dana yang harus disimpan bank. Kebijakan fiskal, yaitu pajak, adalah penyesuaian tarif untuk pengendalian konsumsi dan investasi. Kedua yaitu belanja pemerintah, investasi publik, dan subsidi untuk dorong pertumbuhan. Yang ketiga yaitu transfer payment atau redistribusi pendapatan ke masyarakat. Selanjutnya, tujuan kebijakan stabilitas harga, pertumbuhan, dan kesempatan kerja, yaitu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi untuk mendorong investasi, produksi, dan konsumsi untuk meningkatkan PDB. Yang terakhir adalah kesempatan kerja penuh, yaitu mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Selanjutnya, interaksi dan tantangan sinergi atau konflik antar kebijakan. Tantangan utama terletak pada koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal. Terkadang tujuan keduanya bisa bertentangan. Misalnya, ketika kebijakan moneter mengetat untuk menekan inflasi, sementara kebijakan fiskal ekspansif untuk stimulasi ekonomi, yaitu sinergi. Keduanya bekerja sama mencapai tujuan. Kedua, konflik adalah tindakan satu kebijakan merugikan tujuan lainnya. Ketiga yaitu keterlambatan efek, yaitu dampak kebijakan tidak instan. Yang terakhir adalah keterbatasan instrumen, yaitu tidak semua masalah dapat diatasi dengan satu instrumen. Selanjutnya, terakhir yaitu kesimpulannya dan diskusi masa depan pengelolaan ekonomi nasional, yaitu kebijakan moneter dan fiskal adalah pilar utama stabilitas ekonomi. Yang kedua, koordinasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Yang ketiga, tantangan global menuntut adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan kebijakan. Yang terakhir adalah diskusi bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan kedua kebijakan ini untuk pertumbuhan berkelanjutan. Sekian dari hasil presentasi saya.
Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.